Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Lailin, apa kabarnya Ibu siang ini? Halo juga Ibu, Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Lestari bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat juga Ibu. Sepertinya cuaca siang ini lumayan panas ya Bu ya. Iya Ibu. Nah, Bu Lailin saat ini sudah nggak ada tugas mengajar lagi ya, udah selesai ya Bu ya. Anak-anak udah pada pulang ya. Iya, sudah pulang Ibu. Jam 12 lewat Oke. 5. Oh iya baru baru aja ya, baru pulang ya. Iya, Intinya sekarang kan Ibu lebih lebih santai gitu ya, iya, tidak ada lagi tugas mengajar yang membebankan tadi ya. iya. Baiklah Bu Lailin, eee, di perbincangan kita siang ini, apakah ada hal yang mau Ibu diskusikan atau Ibu perbincangkan, Ibu? Ada Ibu, saya memiliki topik yang rasanya ingin saya ceritakan begitu Ibu. Oh iya Bu ya. Nah, ada topik yang ingin diceritakan ya pada siang ini, baik. Untuk hal tersebut gitu, yang menjadi tujuan Ibu itu apa ya, Bu, ya? Sehingga Tujuh, Ibu ingin menceritakan topik tersebut itu, mendiskusikan gitu. ya, saya ingin rasanya dapat apa, dapat masukan atau semangat gitu. Walaupun Mhm. saya sudah semangat sih Bu, tapi rasanya ingin lebih semangat gitu dari topik yang ingin saya bicarakan ini seperti itu. Menghadapinya tuh ingin lebih fresh ke depannya. Oke, baik. Nah, mungkin ini Ibu, bisa disampaikan gitu, apa yang menjadi, permasalahan di Bu Nurlailin sendiri gitu, Bu? Silakan Bu di-sharing-kan. Baik Ibu, sebenarnya saya baru masuk ini jalan 2 minggu. Anak-anak di Mhm. kelas ini kan saya memiliki 2 minggu itu, tapi yang 3 hari kemarin kan kita belum efektif ya Ibu ya. Namun yang 3 hari Iya, setelahnya betul. itu sudah mulai masuk. Saya melakukan yang namanya asesmen diagnosis awal gitu, non Mhm. kognitif dan kognitif. Nah, ini Bu, Iya. saya merasakan ada beberapa anak, ada 3 anak dari 31 siswa saya ini, ada 3 siswa maksudnya, yang mereka ini belum bisa membaca seperti itu. Lalu saya menghubungi orang tuanya, namun orang tuanya ini sulit juga dihubungi sampai saat ini. Saya itu gimana ya jalan keluarnya, caranya seperti itu. Kalau rasanya kalau di eh, tangani sendiri itu kayaknya belum tidak bisa berjalan gitu. Maksudnya tujuan saya agar anak ini bisa membaca bagaimana ya, sementara saya punya target seperti itu. Oke. Baik Ibu, jika boleh tahu nih, nah apa, target Ibu atau keberhasilan yang ingin Ibu capai gitu dari, perbincangan kita sore ini siang ini, Ibu? Target saya mendapatkan masukan atau jalan keluar lah kira-kira bagaimana caranya saya Mhm. ini ke depan bisa menyelesaikan tujuan saya kepada 3 siswa ini agar mereka ini bisa membaca atau bagaimana seperti itu. Setidaknya Baik mengenal. baik. Nah mungkin ini Ibu, bisa Ibu ceritakan lagi ya lebih detail ya, Bu, ya tentang permasalahan Ibu tadi gitu, terkait 3 anak ya yang belum bisa membaca gitu. Iya, Ibu di kelas berapa, Bu? kelas 5. Oh, baik baik baik. Silakan Bu, diceritakan dulu Bu, secara detail lah. Iya, jadi saya masuk kemarin itu kan, pertama saya sudah melaksanakan diagnosis awal. Namun ketika saya memberikan tes awal itu, ada beberapa siswa, nah, ada 3 siswa itu, mungkin yang lainnya bisa membaca, namun belum Mhm. lancar. Tapi yang 3 ini memang mengenal huruf saja belum begitu tahu itu. 4 huruf gitu, misalkan mak.
mama gitu, masih sulit Ibu untuk 3 siswa ini tadi. Jadi saya kemarin ini sebenarnya sudah berusaha setiap pagi, saya kasih waktu khusus untuk mereka. Masih beberapa hari ini sih belum nampak perkembangan gitu. Jadi setelah Mhm, saya memberikan tugas ke teman yang lain, anak tersebut iya, juga diberikan tugas walaupun misalnya masih bisanya menulis. Nah, setelah saya kasih mhm, tugas, mereka saya panggil ke depan satu persatu. Namun rasanya saya merasa berat gitu ya. Saya merasa, mhm, wah ini kapan lagi ya, bisa apa enggak ya ke depan ini ya, target saya ini. Sementara menghubungi orang tuanya juga belum tercapai, belum bisa gitu. Ketika orang tuanya waktu pulang biasanya kan menjemput anak ini, tapi ternyata beberapa hari ini belum gitu. iya. Tidak jemput, anak ini malah bareng sama temennya atau bagaimana. Jadi saya belum bisa menghubungi orang tuanya, maksud saya biar bisalah bekerja sama begitu. Seperti Baik itu, baik. Ibu. Tentunya, dari cerita Ibu tadi gitu ya, pasti ada hal yang ingin dicapai ya kan, Bu, ya? Iya. Nah, mungkin bisa disampaikan Ibu apa gitu, Bu? Ya, saya ingin mencapai bahwa semua siswa itu bisa membaca, terutama 3 orang siswa ini siswa saya ini. Saya ingin mereka itu juga bisa membaca karena pertama sudah kelas 5 seperti itu. Baik, berarti itu, sebagai alasannya karena dia sudah kelas 5 ya, Bu, ya? Udah kelas Iya, tinggi ya? iya kelas tinggi. Heeh. Baik baik. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi ya, dia kan, udah kelas 5 nih, kelas tinggi pula gitu ya. Iya. Nah, eee, mungkin, peluang atau kesempatan yang Ibu miliki gitu untuk, menangani masalah ini Ibu bisa disampaikan gitu? Peluangnya mungkin salah satu yang saya miliki itu pertama ya semangat saya sepertinya. Namun kadang kalau Iya, kita punya semangat, kita kadang juga butuh dukungan ya Ibu ya. Butuh iya betul, dukungan, butuh support. Kita harus juga bisa mhm, menyisihkan waktu, tidak hanya pagi, tapi nanti pas mhm, pulang sambil menunggu anak yang lain tuh piket kelas, saya juga iya. menyisihkan waktu untuk 3 siswa ini tadi untuk membaca seperti itu. Berarti nyisihkan waktu khusus ya Ibu ya? Iya, menyisihkan waktu khusus gitu. Oh, iya betul. Nah, tadi kan, salah satu peluang ataupun yang ingin Ibu lakukan berarti meluangkan waktu khusus ya. Nah, Mhm. jika kita, skala nih Ibu gitu dari 1 sampai 10 ya, kira-kira nih untuk pencapaian tujuannya itu udah di angka berapa ya, Bu? Rasanya saya masih di angka 6. Oh, di angka 6, berarti Iya, masih ada 4 poin lagi ya, Bu, ya, ke iya, angka yang lebih sempurna begitu ya? betul Ibu. Baik baik. Untuk mencapai 4 target lagi nih, 4 poin ke angka 10 gitu kan, Mhm, tentunya, kita harus memiliki trik atau kekuatan nih untuk mencapai tujuan itu. Nah, mhm. kira-kira nih Bu Lelin bisa sampaikan apa kekuatan yang bisa Ibu berikan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, pertama kekuatannya tentu ya Ibu dari pribadi saya sendiri. Selain itu, saya juga membutuhkan kerjasama seperti itu. Mungkin dari Iya, pihak sekolah menambah buku-buku, bukan hanya buku pelajaran, tapi buku-buku yang menarik. Selain itu juga baik, kekuatan dari teman-teman yang lainnya, teman-teman dari 3 siswa itu eh, mendukung gitu, mensupport 3 teman ini tadi. Kekuatan juga kolaborasi, bersumber mhm. dari teman saya juga, kolaborasi dengan rekan sejawat gitu. Gimana sih caranya menangani ini? Seperti itu rasanya. Baik baik. Nah, luar biasa ya, Bu, ya, untuk peluang yang atau kekuatan yang dimiliki gitu. Nah, kira-kira nih Bu, ada apa hambatan gitu, hambatan atau gangguan yang sekiranya bisa menghalangi nih untuk pencapaian tujuan gitu, Bu? Hambatannya rasanya untuk saat ini komunikasi dengan orang tua itu tadi, Ibu.
Kan salah Iya. satu sumber apa bisa terlaksananya tujuan saya ini tentunya adanya Mhm. kerjasama dari orang tua karena berhubungan dengan membaca kan, keterampilan membaca Iya. seperti itu. Itulah salah satu hambatan yang saat ini belum bisa saya tangani gitu. Baik baik. Kira-kira nih dengan hambatan tersebut gitu kan, apa solusi yang Ibu Lailin terpikirkan nih untuk, mengatasi hambatan tersebut ya? Solusinya mungkin bisa saja besok pagi atau saya menitipkan pesan ini, pesan khusus kepada siswa saya, 3 siswa itu tadi, bahwa orang tuanya atau perwakilan orang tuanya bisa datang atau menemui saya seperti itu. Biar bisa berdiskusi, tatap mata, langsung bahwa bagaimana ya caranya kita ini bisa bekerja sama untuk apa namanya menangani 3 siswa ini tadi agar di rumah siswa Mhm. tersebut juga membaca dengan bantuan orang tua seperti itu. Baik. Intinya berarti dari penjelasan Bu Lailin tadi kerjasama ya Bu ya, Iya, bersama orang tua ya? betul. Baik. Mmm, baiklah Bu untuk, ide ya ataupun, strategi yang ingin Ibu lakukan nih di sekolah gitu. Tadi kan kalau dengan orang tua. Nah, Mm-mm. ide apa yang akan Ibu lakukan untuk, eee, mencari, solusi dari masalah ini gitu? Mm-mm. Ide saya terutama yang pertama itu tadi ya Ibu ya, menyisihkan waktu. Selain itu Mhm. bekerja sama dengan orang tua. Yang ketiga, saya juga ingin apa namanya, menyisihkan, salah membuat itu perpustakaan mini di kelas. Jadi anak-anak saya ini, yang Baik tiga baik. siswa ini biar memiliki semangat untuk membaca tidak hanya buku pelajaran, tapi buku-buku panduan yang lain yang lebih menarik agar mereka itu juga rajin membaca, seperti itu. Baik. Nah, dari, rencana apa, ide tadi gitu ya, tentunya, eee, akan ada penyusunan rencana gitu ya, Bu, ya. Iya, Nah, kira-kira Bu Lilin bisa sampaikan nggak ya, apa rencana yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuannya Ibu, supaya lebih konkret. Kalau tadi ide ya, idenya, iya. kemudian sekarang nih disusun dalam bentuk rencana. Nah, apa itu rencana yang dilakukan untuk mencapai tujuannya? Rencana yang pertama tentunya saya membuat jadwal ya Bu ya. Mhm. Jadwal menyisihkan waktu itu Mhm. tadi, jadwal kapan bisa Mhm. bertemu dengan orang tua. Setelah itu kan maksud saya bertemu dengan orang tua siswa itu tidak hanya sekali, tapi Iya. berkesinambungan gitu. Jadi saya jadwal apakah itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah, lalu anak tersebut membaca itu sudah dapat berapa kata, berapa lembar yang sudah mereka baca dalam satu hari, harus istilahnya harus ada laporan gitu dari orang tua bahwa anak sudah membaca di halaman ini seperti ini. Nah, itu jadwal atau rencana ke depan seperti itu saja jadwal secara terstruktur lah, terstruktur gitu. Terstruktur ya, Ya, baik baik. Udah bagus sekali ya untuk susunan rencananya. Nah, mungkin ini dari, eee, beberapa poin rencana tadi, Ibu, mungkin ya. ada, apakah ada skala prioritasnya, Bu? Yang mana nih yang pertama yang harus dilakukan? Prioritas yang pertama tentu dari saya sendiri ya Ibu ya, menyisihkan waktu untuk Mhm. anak itu prioritas utama. Yang kedua, prioritas yang kedua itu tadi bertemu dengan orang tua, Mhm. berkolaborasi lah dengan orang tua bahwa orang tua memang harus bekerja sama di rumah gitu. Prioritasnya tentu saya pribadi lah, saya yang harus menyisihkan waktu untuk anak itu. Seperti itu, Oke, Ibu. menyempatkan waktu ya untuk Iya. pendampingannya ya, Bu, ya? Mm-mm. Iya, baik. Nah, untuk prioritas tadi kan Ibu udah sampai menyempatkan. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu mungkin, untuk pendampingan ini sepertinya kan, kita biasanya butuh persiapan. Nah, dari Bu Mm-mm. Laila nih, apa yang Ibu siapkan nih untuk pendampingan yang 3 anak tadi? Tentu yang saya persiapkan itu tadi, Ibu.
jadwal, rencana yang sudah saya Jadwal. Mhm. susun, heeh. Mhm. Setelah itu buku-buku bacaan yang perlu dipersiapkan agar anak juga tidak bosan, tempat yang nyaman, tidak diganggu teman yang lain, agar anak itu juga percaya diri seperti itu kan Baik persiapannya. baik. Baik, dengan persiapan dan tahapan dan strategi tadi tentunya ada yang ingin diharapkan ya dari tindakan ini gitu. Apakah Mm-mm. apa perubahan apa yang Bu Lailin harapkan? Wah, saya berharap mereka ini bisa membaca, karena membaca itu kan memang keterampilan ya Ibu ya. Itu Iya, harus itu, betul. wajib itu. Karena dengan membaca mereka tentu ke depannya akan lebih mudah lah segalanya, seperti itulah. Harapan saya Baik mereka baik bisa membaca gitu. baik. Sangat sederhana ya Bu harapannya, Iya, tapi efeknya yang luar biasa gitu. betul, Baik Bu, iya Ibu. untuk ini komitmen Ibu sendiri nih dengan adanya Mm-mm. pendampingan baca ini seperti apa ya Bu? Boleh disampaikan? Saya tentunya saya sendiri harus yang namanya menyisihkan waktu itu kan juga butuh apa namanya apa keinginan ya Bu ya. Karena kita juga sama-sama sibuk berbagi waktu. Nah, komitmen saya itu memang harus benar-benar semangat gitu menjalankan rencana saya itu tadi gitu. Jadi semua itu bersumber dari diri saya dulu. Kalau memang sudah punya rencana, tentu saya harus punya komitmen bahwa ini memang harus tuntas dalam jangka waktu 3 bulan seperti itu. Baik baik. Siapa saja yang kira-kira bisa nanti membantu Ibu nih dalam mencari solusi dari masalah 3 anak yang belum bisa membaca ini, Bu? Iya, saya tentunya akan apa namanya berkolaborasi ya Ibu ya. Ada beberapa Mhm. rekan seperti rekan bidang studi, misal PJOK, Iya agama, itulah karena mereka ini rekan bidang studi ini kan sering juga masuk ke kelas. Jadi kami bisa bekerja iya, sama betul. gitu. Baik, mungkin yang berikutnya Ibu Lelin, kira-kira bagaimana ya tindak lanjut dari, sesi coaching ini Ibu yang untuk selanjutnya begitu? Sesi coaching untuk selanjutnya tentunya harapannya ya Bu ya Mhm. menambah itu eh, tentu saya akan melakukan rencana saya seperti itu. Iya, betul. Melaksanakan dari hasil coaching Heeh. ini tadi seperti itu. Mhm. Baik, bisa disampaikan Ibu apa kesimpulan dari cerita kita udah panjang lebar ini Bu ya, sampai di Heeh. sesi akhir ini gitu kan, sehingga coaching-nya berjalan dengan lancar nih. Nah, apa kesimpulan yang bisa disampaikan sama Bu Lailit? Silakan Bu. Kesimpulan dari coaching hari ini tuh yang pertama saya bisa membuka diri. Oh, ternyata saya bisa ini sepertinya ke depan ya. Sepertinya saya punya potensi gitu, tapi mungkin belum ada yang membuka jalan gitu. Nah, Bahwa saya tuh baik baik. ternyata punya harapan ke depan seperti itu. Baik, bisa disampaikan juga Ibu untuk perasaannya nih setelah kita berbicara panjang lebar ini di, forum Google Meet ini. Walaupun Wah, kita nggak langsung bertatap muka ya, Bu, ya. iya Ibu, perasaannya sangat bahagia sekali Ibu. Baik baik, terlihat terlihat dari ekspresinya Bu Lailin. Baik Bu Lelin, mungkin untuk pertemuan atau perbincangan kita pada sore hari ini, mungkin kita Mhm. cukupkan ya Ibu ya. Iya. Eee eee, apakah ada info tambahan atau yang ada yang perlu Ibu sampaikan? Silakan sebelum kita akhiri. Sepertinya tidak ada, Ibu, sudah cukup. Baik Bu Lelin, mungkin kita cukupkan ya untuk sesi perbincangan kita pada siang hari ini, mudah-mudahan memberi manfaat untuk Bu Lailin sendiri, intinya tetap semangat ya Ibu, Heeh, iya. dan kita akhiri karena berhubung waktu sudah sore, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Bu Lailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lestari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Lailin. Bagaimana kabarnya Ibu Lestari hari ini? Alhamdulillah Ibu hari ini sehat.
dan bisa beraktivitas dengan lancar. Ibu Lailin Alhamdulillah. bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Syukurlah. Syukur alhamdulillah cuaca kita juga cerah ya Bu, sinyal juga Mhm, memadai, sinyal juga, bersahabat. lumayan bagus gitu ya Bu ya, Mm-mm. bersahabat hari ini. Iya. Baik Ibu Lestari, dari pertemuan kita ini kira-kira ada nggak ya tujuan-tujuan gitu yang ingin kita capai atau Bu Lestari ceritakan seperti itu? Baik Bu Lailin, sebenarnya di pertemuan ini saya sangat menunggu-nunggu lah pertemuan ini ya, ditunggu-tunggu. Nah, karena saya punya problem nih Bu, gitu, Iya. problem di sekolah gitu, tentang tentang menghadapi siswa juga gitu. Jadi dengan adanya pertemuan ini, paling nggak sih ya saya bisa sharing nih bersama Ibu tentang masalah yang saya hadapi, dan mungkin nanti saya minta juga masukan-masukan dari Ibu nih. Mm-mm. Atau, kalau ada yang saya sampaikan untuk trik-trik yang saya, laksanakan, apakah sih itu sudah tepat atau belum. Nah, itu mungkin Bu, yang perlu Baik. komunikasikan dengan Ibu. Iya, baik Ibu. Kira-kira nih Bu, dari problem yang Ibu bicarakan tadi, Mhm. dari pertemuan coaching kita ini, kira-kira ada nggak sih sesi apa yang kira-kira yang ingin lebih spesifik Ibu bahas gitu? Yang lebih Baik spesifik. baik baik. Untuk topiknya sih Bu, ini pembelajaran di kelas sih Bu. Pembelajaran di kelas, di mana kalau kita di TK itu kan, eee, biasanya pembelajaran itu kita desain, penuh dengan kegiatan. Mm-mm. Tentunya belajar sambil bermain ya Bu ya, karena level Iya, kita level TK. betul. Namun, yang jadi kendala, dari semua anak yang ada di kelas B itu, saya khususnya di kelas B, Mm-mm. itu tidak semua aktif mengikuti kegiatan Ibu. Jadi Mm-mm. ada anak kita ini yang, kurang semangat, kemudian dia nggak mau melakukan apa-apa gitu. Kalau Mm-mm. kita sudah arahkan, kita apa itu dia memang nggak mau melakukan kegiatan yang Mm-mm. sudah kita sediakan di sekolah. Kan kita, modelnya pembelajarannya model kelompok. Nah, Iya. jadi kelompok itu kita, buat ada media literasi, media numerasi, ada media seni, namun Mm-mm. nanti tujuan akhir pembelajarannya sama gitu, Iya. sama. Jadi seperti pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak nanti bebas memilih Mm-mm. mau kelompok mana dulu dia nih, mau meja mana yang dia kerjakan pertama atau mau kegiatan mana. Namun ada 2 anak Mm-mm. ini yang bermasalah, yang nggak mau melakukan aktivitas sama sekali, Ibu. Oh, Nah, gitu ya, itulah Bu ya. kronologinya seperti itu gitu. Mm-mm. Jadi pembelajaran ya, Ibu ya. Nah, Mhm, betul. kira-kira Ibu dari cerita mengenai problem pembelajaran ini, kira-kira prioritas Mhm. apa yang ingin Ibu capai gitu? Nah, Prioritas untuk utamanya. prioritas ya, tentunya saya ingin nih 2 anak ini bisa aktif kembali gitu, menyesuaikan kegiatan dengan teman-temannya, Iya. eee, intinya dia memiliki kesadaran dan bisa menyalurkan minat dan bakatnya Bu, dari, Mm-mm. media-media yang telah kita, sediakan gitu. Itu Betul. sebenarnya. Baik, bagus sekali sebenarnya ya Bu, prioritas yang ingin Ibu capai dari permasalahan ini ya Bu ya. Iya, Nah, betul. dari Mhm, prioritas itu tentu kita memiliki tujuan ya, memiliki tujuan yang iya, ingin Ibu harapkan gitu. mhm, Kira-kira apakah kekuatan yang Ibu mhm. miliki dalam mencapai prioritas tersebut seperti itu? Baik baik. Untuk kekuatan sendiri ya Ibu ya, yang kita miliki untuk mencapai apa, kegiatan bahwa anak ini bisa aktif kembali gitu, yang pertama tentunya kita media tersedia ya. Ada Heeh, beberapa media pilihan nih, jadi anak bebas memilih gitu. Nah, betul. itu satu yang menjadi kekuatan. Kemudian juga, eee, kelihayan gurunya saat Mm-mm. melaksanakan pembelajaran. Nah, diferensiasinya itu harus terlihat. Itu salah salah satu kegiatan juga.
Karena kita Mhm. sudah pernah belajar juga ya Ibu ya di CGP untuk pembelajaran Betul. berdiferensiasi gitu, Iya, di mana betul. berpusat pada siswa dan siswa Mhm. bisa memilih nih mana yang menjadi minat dan bakatnya. Itu mungkin Heeh. bisa untuk Sangat bagus sekali ya, Bu, ya, kekuatan sebenarnya yang sudah Ibu miliki seperti itu ya, Bu, ya. Nah, iya dari betul. kekuatan yang sudah Ibu miliki untuk mencapai prioritas itu tadi, kira-kira Mhm. ada nggak sih rencana Ibu gitu, rencana yang ingin dicapai dari prioritas utama atau dari tujuan tersebut gitu, Bu? Baik, eee, untuk rencana sendiri ya Bu, rencananya, ini kebetulan di awal tahun ajaran ya, di awal tahun Mhm. ajaran, saya mulai lagi nih membuat, asesmen, awal untuk Mhm. anak-anak ini. Apa yang melatar belakangi dia tidak berminat nih untuk belajar. Betul. Nah, mungkin itu Mhm. saya buat lagi asesmen awal, saya kaji lagi. Nah, dari asesmen sendiri saya berharap nanti bisa tergambar nih, oh ini ternyata anak-anak ini problemnya kurang motivasi. Nah, Mhm. maksud saya seperti itu. Jadi nanti ada asesmen awal, bisa Mhm. jadi berupa, eee, kuesioner kuesioner Mhm. yang menyatakan emotion. Iya. Nah, kuesioner emotion yang anak-anak bisa pada saat masuk ke ruangan tuh bisa tunjukkan emotionnya apa hari ini, apakah Heeh. senang, apa sedih. Nah, itu mungkin salah satu, Bu, Mhm. langkahnya, langkah pertama. Yang kedua tentunya mungkin medianya ya, media variatifnya harus lebih kreatif lagi gitu, apalagi anak-anak Betul. TK ya. Iya Anak iya. TK itu kita mencari media-media yang dekat dengan dia, yang mudah dia kenali dan dia Mhm. paham gitu melakukannya. Iya. Nah, yang ketiga tentu di metode pembelajaran saya nih harus saya lebih tingkatkan. Misalkan Mhm. ice breaking-nya, nyanyiannya tentang materi yang kita laksanakan. Kemudian, di samping itu, metode pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu memang harus Mhm. lebih saya mantapkan lagi gitu supaya Betul. penerapannya lancar. Jadi Wah, itu Ibu. hebat sekali ya, Bu, ya. Mantap sebenarnya, Bu. Nah, dari rencana Ibu tadi untuk mencapai prioritas atau tujuan itu tentu ada hambatan ya, Ibu, ya. Iya Kadang betul. hambatan itu yang tidak terduga. Nah, kira-kira bagaimana ya cara Bu Lestari itu bisa mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi gitu, yang tidak terduga seperti itu? Baik baik. Nah, mungkin untuk hambatan ya, Bu, ya, yang pertama itu bisa jadi hambatannya ketidakhadiran. Mhm. Ketidakhadiran siswa gitu kan. Kita sudah rencanakan nih, ternyata siswa yang 2 nih nggak hadir karena anak TK Betul, itu juga rentan untuk izin apa, datang ke sekolah itu mereka kadang ada yang izin, ada yang dibawa orang tua ke mana gitu. Mungkin itu salah satu hambatan. mhm. Kemudian hambatan berikutnya, di samping saya harus fokus dengan kedua siswa yang kurang aktif ini, saya juga harus memperhatikan nih siswa yang banyak. Kita kan 15, setelah Heeh, hanya 2 yang kurang aktif, 13 ini kan aktif semua gitu. iya. Berarti harus jeli juga saya memfasilitasi yang 13 Iya, supaya terkondisikan, kelas betul. terkuasai gitu. Gitu. Itu mungkin Ibu hambatan. Iya ya, Bu, ya. Berarti anak TK ini salah satu hambatannya itu pas kita udah semangat, punya program, Mhm. rencana, ternyata tidak masuk ya, Bu, ya. Iya Kadang juga betul betul. juga sering juga tidak izin gitu ya, Bu, ya. Iya Nah, betul. seperti itu. Nah, kira-kira ini, Bu, dari tujuan itu tadi kan ada gangguan. Ibu sudah punya rencana Mhm nih, kira-kira gangguan-gangguan yang datang itu kan. Nah, mhm. kira-kira ada nggak ya komitmen gitu yang Ibu miliki Mhm, gitu untuk mencapai tujuan tersebut? Komitmen yang paling Ibu prioritaskan seperti itu. baik baik. Untuk komitmen sendiri, Bu, tentunya karena ini proses pembelajaran, karena kita langsung yang, menyajikan, berarti komitmen di diri kita sendiri, Ibu. Bahwa kita komitmen akan mendampingi 2 anak yang kurang aktif, bukan berarti kita tidak mempedulikan yang 13 tadi, gitu. Jadi Betul. komitmen untuk melakukan pembelajaran sebaiknya, Mhm. mendampingi 2 anak yang kurang aktif, dan melakukan ini secara kontinu atau Heeh. berkelanjutan, Ibu, Iya. berkelanjutan. Apalagi nanti kalau kalau seandainya saya berhasil gitu kan dengan rencana tadi, tentunya saya komitmen juga untuk melanjutkan ke depan. Mhm.
Kira-kira nih Bu, dari komitmen, harapan, prioritas Ibu, kalau kita lihat dari rating nilai nih Bu, dari 1 sampai 10, Oke. kira-kira Ibu sudah dinilai berapa ya? Nah, eee, sepertinya saya sudah Ah, di 8 Ibu, 8 ya. Kalau mhm. sempurnanya mungkin belum, karena masih penjajakan kalau anak TK itu nggak bisa instan, Bu. Heeh, Jadi semuanya betul. berproses. Yang Mhm, awalnya dari poinnya 5, mungkin mhm, saya sudah naik ranking nih ke 8 gitu. Jadi heeh. perlahan-lahan Betul. sudah bisa diarahkan nanti anak-anaknya, untuk aktif mengikuti. Mhm. Mantap sekali Bu ya, sudah rating 8. Semangatnya luar biasa Bu Lestari ya. Nah, Ya, terima kira-kira kasih, Ibu, Bu. kira-kira dari komitmen Ibu ini ada nggak ya yang membantu gitu, yang Ya. membantu untuk tercapainya tujuan dari komitmen Ibu tersendiri? Oke, baik Ibu. Tentunya yang pihak yang sangat membantu ya untuk melaksanakan komitmen ini, yang pertama kepala sekolah, tentunya Ibu saya tetap komunikasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat kita berdiskusi nih Bu, tetap Mhm, berdiskusi, anak ini tipenya seperti ini, gimana sih ya, bunda-bunda lainnya menghadapinya gitu, untuk seandainya dijumpai dengan anak yang sifatnya sama. Nah, itu. betul. Kemudian juga dukungan dari orang tua, Ibu. Orang tua, Mhm, karena kita di sekolah kan hanya, eee, 3 jam setengah ya untuk TK. Nah, jadi ini tentunya perlu juga dukungan dari orang tua di rumah, supaya mhm. dia juga kita arahkan untuk menstimulasi anaknya di rumah, aktif melakukan kegiatan di rumah gitu, Ibu. Bagus sekali, Bu, ya. Nah, mantap sekali. Sebenarnya dari yang Ibu paparkan itu ya, Ibu memiliki Mhm. tujuan, komitmen yang hebat, apalagi sudah di rating 8. Nah, menurut Ibu dari pertemuan coaching ini, apakah ada sekiranya yang ingin Ibu sampaikan? Apakah ada manfaatnya atau bagaimana? Oke. Apakah ada perubahan kira-kira dari pertemuan kita ini, Ibu? Baik Bu Lelin, dengan adanya coaching ini saya sangat bersyukur Ibu, gitu kan, punya wadah untuk, menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah saya Ibu, dan Bu Lelin bersedia mendengarkan dengan baik gitu. Ini hal yang luar biasa menurut saya dengan adanya coaching, jadi sangat bermanfaat. Dengan adanya, supervisi seperti ini pasti pola pikir ataupun mindset dari kita pun akan berubah gitu. Jadi bukan hal Iya. yang menakutkan lagi gitu Bu, Betul, ketika iya. ketika kita disupervisi dengan cara coaching gitu Ibu. Mhm. Baik, alhamdulillah. Jadi pertemuan kita hari ini sudah selesai ya, Ibu ya. Baik Ibu, Baik. terima kasih Bu Lelin. Sama-sama Ibu. Kita tutup ya, Ibu. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik pada proses coaching ini yaitu di mana coach sudah sesuai dengan elemen-elemen coaching. Misal coach memberikan eh, pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki adalah di mana mungkin dalam penyampaian kalimat yang masih belum fokus pada satu topik atau kalimat-kalimat yang digunakan terkadang masih kurang efektif seperti itu. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang dilakukan sebelum coaching adalah mempersiapkan pertanyaan yang runtun dan untuk tetap dapat dalam kondisi present, tentu memberikan pertanyaan yang berbobot, bersikap terbuka dan ingin tahu. Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan ialah meningkatkan pemahaman alur tirta dan terus meningkatkan kemampuan melalui kolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu. Nah, apa yang Anda rasakan pada saat coaching? Perasaan yang saya rasakan
awalnya gugup, namun seiring berjalannya waktu, karena coach selalu memberikan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan seksama, saya mendapatkan bahwa diri saya itu lebih tenang gitu. Ternyata pada pertemuan coaching ini benar-benar membawa bermanfaat bagi saya. Nah, baiklah, mungkin saya juga akan menyampaikan Bu ya, refleksi diri untuk setelah kita melakukan coaching bersama. Mm-mm. Nah, untuk yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, tentunya coaching ini berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta ya Ibu yang Iya. pernah kita pelajari, Mm-mm. eee, dan sudah sistematis gitu, Betul. berurutan dari Mm-mm. tujuan, identifikasi masalah, memetakan situasi, reaksi aksi, komitmen, serta tindak lanjut. Nah, Mm-mm. namun perlu penguatan kembali agar coaching lebih maksimal, gitu. Betul. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, yang perlu diperbaiki mungkin, untuk, coach sendiri itu harus lebih fokus ya dan Mm-mm. harus lebih fokus lagi untuk, menggali ataupun mendengarkan, eee jawaban dari si koci gitu, lebih fokus supaya nanti arahnya itu lebih tepat sasaran gitu, Ibu. Mungkin, yang berikutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap pada kondisi present nih, kehadiran penuh, sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, untuk kehadiran penuh ini, sebelum coaching ini berlangsung, tadi tuh saya, praktekkan metode stop dulu, Ibu. Tarik Mm-mm. napas dalam-dalam, kemudian dibuang perlahan gitu. Nah, kemudian Mm. untuk selama coaching berlangsung, itu saya buat sketch, tentang, apa sih yang akan saya tanyakan ke coaching-nya gitu, Ibu. Mm-mm. Ada sketch sketch, singkat gitu, sketch singkat, takutnya saya gagal fokus ataupun fokusnya nggak, penuh. Nah, jadi saya masih bisa lihat dari catatannya gitu. Mm-mm. Selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan untuk meningkatkan ke depannya? Nah, yang tentunya, tetap tenang dalam menghadapi dan dalam mendengarkan permasalahan dan, tetap tenang ya, supaya tetap fokus. Nah, tadi kan Mm-mm. fokusnya yang agak Mm. bermasalah, jadi tetap Betul. tenang, fokusnya harus ditingkatkan lagi supaya coaching berjalan dengan lancar. Nah, yang berikutnya, eee, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, pada saat di coaching ini saya merasa seperti curhat Ibu, gitu ya, seperti Mm-mm. curhat, jadi tidak merasa saya sedang disupervisi, jadi saya merasa ini, sedang berbincang-bincang, namun ada hasil yang luar biasa gitu dari Mm-mm. perbincangan yang kita lakukan. Kita tetap santai, namun memberikan solusi-solusi yang sangat positif gitu untuk, problem yang saya miliki. Mungkin itu Bu Lailin, terima kasih atas waktunya Ibu, Iya. mudah-mudahan, kita maju bersama. Amin. Sama-sama. Terima kasih ya Amin. Ibu ya.